Guru Penggerak. Saya Lianti Nova Gloria Bleska Putri, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi. Pada pembelajaran pertama, saya diajak untuk merefleksikan pemikiran dasar Ki Hajar Dewantoro dan merelevansikannya dengan peran saya sebagai seorang pendidik. Saya mencari tahu lebih dalam lagi tentang diri saya, apakah saya sudah menjalani peran saya dengan baik dalam mendidik para siswa di era sekarang ini. Kemudian, saya juga mencoba untuk membayangkan apa yang ingin saya lihat dari diri saya sendiri sebagai seorang pendidik, apa yang ingin saya lihat dari para murid setelah saya menyelesaikan modul ini, dan apa yang menjadi harapan saya terhadap kegiatan di modul pertama ini. Dan setelah 2 minggu pembelajaran, saya mengetahui bahwa sejatinya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat anak agar ia dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya bukan dasarnya. Dengan menuntun, kita dapat berpedoman pada 3 semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarsusung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian, saya juga mempelajari adanya 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan, yaitu teori rasa, aliran negatif, dan aliran konvergenti. Dari ketiga aliran tersebut, aliran konvergenti adalah yang paling sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan ini. Aliran konvergenti mengumpamakan anak yang dilahirkan seumpama kertas yang sudah penuh terisi, tetapi semuanya bertuliskan dengan tulisan yang samar. Pendidik berkewajiban untuk menebalkan segala tulisan yang samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan konteks diri dan dengan sosiokulturalnya. Saya pun mengenal kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Anak yang merdeka adalah anak yang hidupnya, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Dan sebagai pendidik harus memerdekakan peserta didiknya. Dan 2 ciri dasar kemerdekaan secara lahir dan bebas ini bisa didapatkan dari pengajaran, dan secara batin, mandiri mereka bisa didapat dari pendidikan. Dan bermain juga merupakan kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Permainan ini juga dapat dikaitkan dengan budaya tempat tinggal anak, seperti contohnya permainan khas Kota Bekasi, yaitu petak umpet, benteng, gobak sodor, dan juga dampu. Pada permainan benteng misalnya, siswa dapat bermain dan sekaligus belajar dalam membuat strategi. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro selanjutnya adalah mengenai pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan yang berhamba pada sang anak ini maksudnya adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam adalah sosial budaya murid tersebut, sedang kodrat zaman menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Dan untuk zaman ini, para siswa diajak untuk memiliki keterampilan di abad 21. Sebagai guru, saya seringkali memaksa siswa untuk bisa memenuhi capaian pembelajaran yang saya buat, karena saya merasa mereka mampu untuk memahami materi yang saya berikan sebagaimana siswa-siswa saya terdahulu. Dan akibatnya banyak siswa yang kurang semangat saat saya mengajar karena menganggap pelajaran saya sulit. Dan target yang saya minta juga terlalu tinggi. Dan sekarang pemikiran saya lebih terbuka dan saya mencoba untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Dan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret di kelas, saya tidak akan menuntut siswa untuk memenuhi target saya. Tapi saya akan membimbing dan memfasilitasi siswa agar ia dapat menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat mereka. Baik, sekian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Terima kasih.